Oke guys, kita jalan kaki menuju pelabuhan yang lumayan jauh. Setiap kali bermimpi, aku menunggu datangnya kamu. Setiap kali ku tahu, kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, kau seorang, dan aku mau jadi milikmu. You know that it's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Tak lagi ku mencari, yang aku rindu ada di sini. Tak lagi aku sendiri, wajahmu terlukis di hati. Engkau matahariku, kau sinar pagi, sinar malamku. Hati yang dulu biru, kini tertawa karenamu. Yang aku mau hanya dirimu, kau seorang, dan aku mau jadi milikmu. You know that it's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. Know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me go crazy. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Jadi ke sini ya. Oh, boarding ticket sini. Letak boarding ticket sini guys.
Sini kali. Masuk ke sini, Pak. Oh, sini ya. Langsung masuk ya? Langsung masuk. Oke, akan berangkat. Kita akan berangkat dari Gilimanuk ke Tapak. Malam-malam. Aduh. Motor gening. Malam guys. Lurus. Ayo masuk. Scan dulu. Yep.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rawuh, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua dapat keberkahan, rezekinya lancar, kesuksesan, dan juga sehat-sehat selalu. Amin. Begitu juga dengan negeri kita, negeri yang kita cintai, negeri Indonesia. Mudah-mudahan negeri Indonesia menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, dan adil. Apalagi sekarang dipimpin oleh Macan Asia, pemirsa ya. Sang pemimpin Macan Asia yang insya Allah akan membangun bangsa dan negara ini. Dan mudah-mudahan saja bangsa dan negara ini menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan damai. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara yang mencintai bangsanya sendiri, marilah kita ikut serta membangun bangsa dan negara ini ya, dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan inovasi kita, dan juga minimal kita tidak jadi hama, pemirsa. Waduh ya, apapun keahlian kita ya, kepintaran kita, inovasi kita ya, sebagai warga negara ya, minimal tidak jadi hama, pemirsa. Memang tak bosan-bosannya ya bilang hama, pemirsa. Yang namanya hama itu bukan orang pintar dan orang bodoh saja, pemirsa ya. Orang pintar dan orang bodoh yang tidak mencintai bangsa sendiri, yang merugikan orang lain, yang perilaku kriminal, waduh, yang meresahkan orang lain, yang membuat bencana bagi orang lain, itu disebut hama, pemirsa. Apalagi menghambat pembangunan ya, apalagi merusak pembangunan, waduh, apalagi meruntuhkan pembangunan, pemirsa, apalagi meruntuhkan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, marilah kita untuk tidak jadi hama, pemirsa ya. Orang bodoh menjadi hama saja itu juga ya meresahkan, pemirsa, apalagi orang pintar menjadi hama. Waduh, itu jadi monster, pemirsa. Waduh, sekarang banyak orang yang ahli IT ya, menggunakan IT-nya untuk kejahatan, pemirsa. Waduh, sehingga merugikan orang lain ya, menipu orang dengan AI. Waduh, hingga merugikan orang lain. Itu lebih jahat lagi dan itu lebih berbahaya lagi, pemirsa. Dan itu bisa meruntuhkan negeri kita sangat cepat, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, apapun diri kita, marilah kita membangun bangsa dan negara ini ya, dengan karya kita, dengan inovasi kita. Kalau saudara tak punya karya, tak punya inovasi, ya minimal tidak jadi hama, pemirsa. Ya minimal tidak jadi hama ya, apapun karya kita, inovasi kita ya, tak punya karya dan inovasi, tak punya ya otak pas-pasan, ya minimal tidak jadi hama, pemirsa. Dengan tidak jadi hama ya, insya Allah akan membangun bangsa dan negara ini, pemirsa. Dan insya Allah negara kita menjadi negara Macan Asia. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diri kita dan bangsa kita. Mudah-mudahan doa kita dan usaha kita, bangsa dan negara ini menjadi maju dan sejahtera, damai, serta sesuai dengan negara yang diimpikan oleh arwah para pahlawan zaman dulu, pemirsa. Menjadi sebuah bangsa yang besar, yang mendamaikan dunia dan mensejahterakan dan mententeramkan bangsanya sendiri, pemirsa. Amin. Wilujeng enjing, wilujeng berang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Aduh. Selamat pagi saudara-saudara, satu nusa satu bangsa. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat kapanpun saudara menonton episode yang ke-68. Masih melanjutkan cerita perjalanan epik ke Tanah Dewata. Dan kali ini ceritanya akan pulang dari Tanah Dewata, pemirsa. Waduh. Pulangnya aja harus ada cerita, pemirsa. Harus dong ya. Lebar dong ya, video jauh-jauh. Daripada dibuang sayang ya, daripada disimpan jadi file yang hanya
ya mudah-mudahan saja ya dengan dibuat suatu cerita bisa bermanfaat untuk semua orang ya, mudah-mudahan saja pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi episode yang ke-68 ini memang ceritanya akan pindah pulau ya, pulang ke tanah Jawa pemirsa. Saudara yang baru datang di episode yang ke-68 ya, tontonlah episode-episode sebelumnya supaya clear pemirsa ya, supaya tidak pusing ya, pusing. Memang inilah gaya konten Mamang ya, waduh ini gayaku ya. Nah, supaya saudara tidak pusing ya, jangan minum obat bodrek di sini pemirsa ya, tetapi tontonlah episode-episode sebelumnya ya, dari episode pertama pemirsa, supaya saudara sedikitnya setidaknya ya memahami gaya cerita video konten yang dibuat oleh Mamang pemirsa. Dan juga supaya saudara tahu ya kenapa episode 68 ya ceritanya seperti ini. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya Mamang yang episode ke-68 ini pulang ke tanah Jawa pemirsa. Setelah berkeliling-keliling di tanah Dewata ya, sampai juga ke desa cantik-cantikku Penglipuran ya, di mana Bapak Aing singgah di situ ya. Haji Udin pernah singgah di Penglipuran ya, desa tercantik di muka bumi ini. Ya mungkin sekarang sudah menjadi gubernur gubernur Provinsi Jawa Barat pemirsa. Bapak Aing Kang Haji Udin ya, Haji Dedi Kang Dedi Mulyadi pernah singgah di desa cantik-cantikku di Penglipuran, yang sekarang mungkin sudah menjadi presiden sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, Provinsi Mamang ya. Dan insya Allah Kang Dedi Mulyadi menjadi presiden, amin. Mamang naik bis Mega ke Gilimanuk pemirsa, salah satu pelabuhan penyeberangan antara Pulau Bali dengan tanah Jawa pemirsa. Waduh, kebetulan sampai di Gilimanuk pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Meskipun sampai di Gilimanuk itu tengah malam, tapi suasana di Gilimanuk ini benar-benar ramai sekali pemirsa. Apalagi bis Mega yang Mamang tumpangi ini ya, ternyata 3/4 penumpangnya adalah penumpang yang ingin menyeberang ke tanah Jawa pemirsa. Waduh. Jadi sudah sampai di Gilimanuk langsung berudul turun semua pemirsa. Waduh. Dan kebanyakan penumpangnya ternyata ya penumpang yang hendak pergi ke tanah Jawa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang hendak ke tanah Bali atau tanah Dewata ya, dari tanah Jawa ingin menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang, Ketapang Gilimanuk, dari tanah Jawa ke Bali atau Bali sebaliknya, ternyata pelabuhan ini buka 24 jam pemirsa. Waduh, begitu juga dengan angkutan umumnya, termasuk bis-bis dari Gilimanuk ke Terminal Ubung, katanya ya 24 jam pemirsa. Ya, bis Mega yang Mamang tumpangi ini ternyata akan berangkat lagi ke Terminal Ubung pukul 4 pagi pemirsa, 4 waktu Indonesia Tengah. Jadi artinya 24 jam pelabuhan ini ya beroperasi pemirsa. Ketika sampai di pelabuhan Gilimanuk, waduh ramai pemirsa. Berasa pukul 7 malam pemirsa. Waduh ya. Warung-warung buka, waduh, kafe-kafe buka, kopi-kopi buka ya. Banyak kendaraan berlalu lalang dan bongkar muat kapal pemirsa. Mirip-mirip pukul 7 malam pemirsa, padahal ini pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 pagi pemirsa. Kalau di Bali pukul 2 pagi, mungkin di tanah Jawa sudah pukul 1 pagi pemirsa. Karena kan di Jawa kan beda 1 jam pemirsa dengan Bali pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun turun dari bis Mega langsung pergi ke dermaga ya, pelabuhan ya. Tak lupa juga ya pesan tiketnya pemirsa. Bagi saudara yang ingin agak murah ya, pakai aplikasi Verizi pemirsa ya. Harganya 10.000 per orang ya untuk menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang. Begitu juga sebaliknya. Namun bagi saudara yang tak ingin ribet ya, banyak kios-kios yang menjual tiket pemirsa. Untuk penumpang pejalan kaki
ya harganya agak mahal ya, Amsyong agak mahal juga. Jadi per orangnya 20.000 pemirsa, kalau 3 ya 60.000. Nah berhubung agak mahal, akhirnya Mamang pun menggunakan Perizi aja. Mamang sempat nanya ya ke loket karena melihat penumpang dari bis Mega ini ya turun langsung ke loket kios-kios yang menjual tiket online pemirsa. Tiba-tiba Mamang pun bertanya, ini satu tiketnya untuk penumpang berapa? 20.000. Waduh, ya lebih baik pakai Perizi aja ya. Perizi cuma 10.000 pemirsa. Nah kalau di kios-kios ya itu ada yang variasi, ada yang 15.000, ada 20.000, bahkan ada kios yang ya tergantung kiosnya juga pemirsa. Nah untuk kendaraan ya saudara tanya aja ke kiosnya atau mungkin lihat di Perizi ya. Kalau kendaraan tergantung kendaraannya. Kalau kendaraan roda 2 mungkin berapa yang nggak tahu ya. Ada di Perizi ya. Perizi salah satu aplikasi untuk menyeberang atau untuk naik kapal feri. Salah satunya kapal feri dari Gilimanuk ke Ketapang, dari Tanah Bali ke Tanah Jawa pemirsa. Sehabis Mamang pesan online ya, Mamang pun bergegas menuju Darmaga. Dan kebetulan untuk pejalan kaki itu melewati lorong-lorong pemirsa. Memang agak jauh ya ke pelabuhan. Tapi kalau semangat backpacker ya meskipun agak jauh ya sejauhnya mungkin 200 atau 300 meter pemirsa. Tetap jalan kaki melewati lorong-lorong dan ada petunjuk-petunjuknya pemirsa. Bagi yang nggak kuat ya bisa nyewa ojek 10.000 sampai ke depan pelabuhan, depan kapal pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun memasuki lorong-lorong pelabuhan ya, jalan kaki menuju Darmaga, menuju kapal pemirsa. Ketika melewati lorong-lorong ini agak sepi-sepi pemirsa. Waduh, karena kebanyakan penumpangnya naik ojek pemirsa. Yang harganya 10.000 sampai ke kapal pemirsa. Kalau Mamang melewati lorong-lorong pelabuhan ini pemirsa. Melewati lorong-lorong pelabuhan di malam hari ya. Ini di Pelabuhan Gilimanuk aman-aman saja. Yang tidak aman itu perasaan pemirsa. Waduh. Takutnya ada penampakan. Maaf. Bagi saudara yang punya indra keenam, waduh, nggak tahu tuh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun melewati lorong-lorong di Pelabuhan Gilimanuk ya. Dan sampailah di suatu tempat yang namanya scan barcode pemirsa ya, dimana hasil pesan online Mamang ya di scan dulu pemirsa untuk dicetak tiketnya. Setelah itu, setelah mendapatkan cetak tiket, baru Mamang pun melanjutkan perjalanan lagi melewati Garbarata pemirsa menuju sebuah kapal. Dan kebetulan kapal yang berangkat di malam ini ada 3 Darmaga pemirsa. Artinya ada 3 kapal yang berangkat pemirsa. Saudara tinggal pilih aja kapal mana yang ingin berangkat pemirsa. Kalau menyeberang malam-malam apalagi dini hari ya, suasananya sepi tapi ramai pemirsa. Ramai tapi sepi ya. Ramai karena ada kendaraan yang bongkar muat ya, dan juga suara-suara ABK ya terdengar, suara-suara kapal. Sepi ketika melewati Garbarata atau jembatan Darmaga ya untuk masuk ke kapal pemirsa, karena penumpang pejalan kakinya sedikit pemirsa, apalagi sebagian naik ojek ke bawah pemirsa. Naik ojek untuk sampai ke depan kapal pemirsa. Memang jarak Darmaga dari pelabuhan ke kapal ini agak-agak jauh pemirsa, lumayan lah 200 meteran pemirsa. Waduh ya, apalagi naik tangga, turun naik tangga ya, waduh. Kalau naik ojek kan naik ojek masuk lewat jalan mobil ya, sampailah ke sebuah kapal pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika melewati melewati jembatan Darmaga untuk masuk ke sebuah kapal ya, perasaan hati Mamang ini berasa was-was pemirsa ya. Bukan was-was tidak amannya, tapi was-was takut ada penampakan pemirsa. Waduh, takut masuk ke sebuah kapal yang kapalnya kapal hantu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia,
ketika akan memasuki kapal ya, Mamang akan sedikit cerita di episode kali ini ya, yaitu tentang kapal hantu di Indonesia pemirsa. Kalau saudara mendengar Flying Dutchman ya, itu adalah kapal hantu ya, legendaris. Mamang sudah bahas di perjalanan ke Pangandaran pemirsa. Lihatlah edisi Pangandaran pemirsa ya. Nah, kali ini Mamang pun akan membahas kapal misterius yang pernah menghebohkan dunia yang berasal dari Indonesia pemirsa. Mungkin saudara ya bertanya-tanya ya, kapal seperti apa? Waduh. Nah, bagi saudara yang penasaran dengan cerita yang ke episode yang ke-68 ya, saudara jangan skip. Siapa tahu ceritanya bermanfaat, siapa tahu bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan saja bermanfaat. Amin. Namun bagi saudara yang tidak suka dengan cerita Mamang atau membosankan atau mungkin videonya jelek ya, atau ya tidak suka ya, lebih baik skip aja lah. Karena kuota internet saudara itu tak tercover BPJS, apalagi BLT pemirsa. Apalagi meminta ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan mengupload video ini cari wifi gratis pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara menjadi orang tersukses terkaya di negeri ini ya. Apabila tidak dialami saudara, mudah-mudahan dialami oleh anak cucu cicit saudara, menjadi orang termakmur terkaya di negeri ini. Siapa tahu anak cucu cicit saudara menjadi gubernur. Mamang hanya berdoa bagi siapapun yang menonton sampai tamat ya, mudah-mudahan saudara menjadi orang tersukses terkaya di negeri ini. Amin. Ya, mudah-mudahan saja doa Mamang dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari Good News from Indonesia dengan judul artikel Mystery Flying Dutchman. Waduh, kapal SS Orang Medan, ditulis oleh Asrari Puadi, edisi 17 Februari 2016. Kalau saudara mengenal Flying Dutchman ya, Flying Dutchman ini ada di cerita SpongeBob pemirsa. Ternyata Flying Dutchman ini adalah salah satu kapal hantu yang legendaris pemirsa. Waduh, yang konon katanya ya menghantui lautan pemirsa. Nah, ternyata selain Flying Dutchman ada kapal hantu lagi, kapal yang misterius lagi. Itu berasal ceritanya dari Indonesia pemirsa. Waduh, yang bernama SS Orang Medan pemirsa. Kapal ini ya berbendera Belanda yang konon katanya menghantui wilayah Nusantara sekitar Selat Malaka pemirsa. Dikisahkan pada bulan Juni 1947, bahkan ada catatan lain bulan Februari 1948. Nggak tahu mana yang benar nih ya. Ada dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka. Kapal Amerika ini adalah kapal dagang pemirsa. Yang pertama bernama City of Baltimore dan yang kedua adalah Civil Star. Ya, sedang berlayar di Selat Malaka antara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kalau sekarang antara Pulau Sumatera Indonesia dengan Malaysia ya, Semenanjung Malaya pemirsa. Ya, kurang lebih sekitar antara Selat Malakanya Medan pemirsa ya, Selat Malakanya Sumatera Utara, atau selepas pelabuhan Kuala Lumpur ya, pelabuhan Penang pemirsa. Nah, ketika dua kapal ini sedang berlayar, tiba-tiba menerima pesan darurat pemirsa. Pesan darurat berupa pesan Morse ya, yang disalurkan lewat frekuensi radio. Karena memang saat itu ya pesan telekomunikasi itu menggunakan Morse. Meskipun pada saat tahun 1047 itu sudah ada radio pemirsa, tetapi sebagian kapal itu menggunakan kode Morse pemirsa. Kedua kapal Amerika itu menerima pesan darurat dari salah satu kapal milik Belanda yang bernama SS Orang Medan.
ya. Kapal Belanda ini bernama SS Orang Medan, pemirsa. SS istilah lain kalau sekarang KMP ya, kapal motor penumpang ya, kapal motor ya, KM. Sedangkan Orang Medan meskipun berbendera Belanda ya, ini menggunakan bahasa Indonesia. Orang Medan artinya orang Medan, pemirsa ya. Orang berasal dari Medan, salah satu kota di Sumatera Utara, pemirsa, yang menjadikan nama kapal Orang Medan, pemirsa. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse. Isinya ya, kalau diterjemahkan, semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal. Kemudian pesan itu hening ya. Namun tiba-tiba pesan itu datang lagi. Aku akan mati. Kemudian pesan radio itu terputus dan tidak ada pesan lagi. Otomatis operator dari 2 kapal Amerika ini sontak ya. Waduh, ada apa nih ya? Ya saudara kan kebayang ya, kalau seandainya malam-malam ya, tiba-tiba ada WA atau WhatsApp atau juga chat ya, dimana isinya hal-hal yang mengerikan. Aku akan mati, pemirsa. Antara orang iseng atau beneran akan mati, pemirsa. Waduh. Nah kalau zaman sekarang mungkin iseng, pemirsa ya. Waduh. Kalau Mamang menerima pesan itu, aku akan mati. Wah itu iseng, pemirsa. Aku mencintaimu. Wah iseng juga. Siapa tahu ada janda yang aku mencintaimu. Waduh. Mungkin iseng, pemirsa. Apalagi kalau malam-malam ada pesan pinjam 100 dong. Wah, Mamang langsung pura-pura tidur, pemirsa. Waduh, tak akan dibuka chatnya, pemirsa. Tak akan didengar ya kode Morse-nya, pemirsa. Waduh. Namun tidak bagi operator dan awak kapal kedua kapal Amerika ini ya, yang dimana kalau ada di lautan ada pesan seperti itu, kemungkinan harus diperiksa, pemirsa ya. Apakah itu hoax, apakah itu pesan iseng, atau benar-benar ya membutuhkan, pemirsa. Jangan-jangan ada kapal yang benar-benar membutuhkan di tengah lautan, pemirsa. Panggilan darurat pun direspon oleh kapal USS Silver Star. Operator kapal SS Silver Star lalu merespon balik ya, mengirimkan sinyal Morse ya untuk merespon berkomunikasi dengan kapal Orang Medan. Namun sayangnya kapal Orang Medan tidak meresponnya, pemirsa. Waduh. Tidak ada jawaban, pemirsa. Waduh. Biasa kan kalau seseorang ya tidak ada respon, tidak menjawab, pasti akan tanda tanya, pemirsa. Seperti si dia dikirimin chatting tapi tak dibalas-balas, pemirsa. Tak ada respon, pasti ada tanda tanya, pemirsa. Waduh. Apakah dia marah, benci, atau kelain hati, pemirsa? Oleh karena itu kedua kapal itu ya mendekati titik koordinat di mana adanya kapal tersebut. Ya, yang namanya koordinat pada masa itu ya tidak terlacak seperti sekarang ada radar dan sebagainya, pemirsa, tetapi dikira-kira ini berasal dari sebelah mana nih. Waduh, yang jelas tak akan jauh. Yang namanya pesan kode Morse saat itu ya jaraknya paling terjauh itu sekitar 20 mil, pemirsa. Mungkin tak jauh dari 20 mil itulah ada kapal yang harus ditolong, pemirsa. Oleh karena itu dua kapal ini ya harus memeriksa tentang kapal SS Orang Medan, pemirsa. Pesan mengerikan tersebut juga didengar oleh pos pemantau milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Jadi pesan ini juga ya tertangkap oleh pos-pos yang ada di kedua sisi antara Pulau Sumatera Belanda dan juga pos Inggris yang ada di Malaysia atau Malaya. Kemudian para operator radio menerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan yang juga ada di Selat Malaka. Yang namanya Selat Malaka kan lega, pemirsa ya, luas sekali ya. Ya sulit dilacak. Waduh, tidak ada Sherlock, pemirsa. Otomatis ya sekitaran Selat Malaka itulah ya. Maka kedua kapal dan pos penjaga itu resah dan mencari ya
Jangan sampai ada kapal yang minta bantuan, kita datangnya terlambat pemirsa. Otomatis semua bergerak mencari di mana titik lokasi kapal itu berada pemirsa. Gara-gara pesan dari orang Medan inilah, maka seisi Selat Malaka itu gempar pemirsa, dan resah, dan ya istilahnya kalang kabut pemirsa, mencari di manakah letak kapal tersebut pemirsa. Akhirnya kapal tersebut ditemukan oleh kapal Silver Star. Kapal itu akhirnya menemukan sebuah kapal yang dicari. Di lambung kapalnya bertulis SS Orang Medan pemirsa. Awak kapal AS Amerika Serikat yaitu Silver Star melakukan pengecekan ya. Akhirnya kapten kapal beserta awaknya ya menurunkan sekoci dan mendekati kapal SS Orang Medan tersebut. Para awak yang mengecek tak menemukan tanda-tanda kehidupan pemirsa. Tak ada seorang pun yang menyambut pemirsa. Waduh, kapalnya sepi pemirsa. Waduh. Ya, tak ada orang yang menyambut. Sampai akhirnya ya para awak pun berhasil naik ke kapal SS Orang Medan pemirsa. Namun alangkah terkejutnya ketika para awak sampai ke kapal SS Orang Medan. Apa nih yang paling terkejut? Ketika awak kapal atau kru SS Silver Star ya berhasil ke geladak kapal untuk menyelamatkan orang Medan ya, kapal kru orang Medan, ternyata sayang sekali ya, kru SS Silver Star menemukan semua kru orang Medan sudah meninggal pemirsa. Waduh, sudah mati pemirsa. Tubuh mereka berserakan di geledak kapal persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Bukan hanya itu, mayat-mayat ditemukan dalam kondisi yang aneh pemirsa. Waduh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat, namun kedua bibirnya terbuka. Matanya melotot dan lengan terjulur seperti sedang mencengkeram sesuatu untuk menghalau hal yang di depannya. Waduh. Bahkan seekor anjing di dek kapal juga mati, membeku dalam keadaan mengerikan, menggeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui. Jadi mayatnya itu seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan pemirsa. Waduh. Jadi beliau meninggal itu ya, entah itu anjingnya, entah itu para krunya, itu seperti seolah-olah melihat ada serangan makhluk aneh pemirsa ya. Ekspresinya ekspresi ketakutan pemirsa. Selain itu, keanehan juga terjadi ketika kru SS Silver Star berada di Palka. Mereka merasakan udara lebih dingin, padahal suhu udara kala itu mencapai 43 derajat Celcius. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal orang Medan. Akhirnya memaksa kru SS Silver Star segera menyelamatkan dan bergegas keluar dari kapal. Kru SS Silver Star ya berusaha menarik kapal SS Orang Medan ke pelabuhan terdekat pemirsa ya. Ketika akan berusaha ditarik, tiba-tiba kapal Orang Medan itu meledak pemirsa. Waduh. Meledak dengan kekuatan besar, bahkan ya ombaknya bisa menggoyangkan kapal Silver Star pemirsa. Ombaknya besar pemirsa, saking ledakannya besar. Waduh. Setelah meledak, kapal SS Orang Medan pun tenggelam pemirsa. Waduh. Jadi ketika kapal itu akan ditarik ke darat ke sebuah pelabuhan, tiba-tiba kapalnya meledak dan tenggelam pemirsa. Nah, dari situlah beredar cerita misteri kapal Orang Medan pemirsa. Waduh. Kira-kira kenapa nih ya kapal Orang Medan itu meledak dan meninggalkan banyak mayat? Apakah ada serangan alien? Waduh. Apakah ada serangan makhluk lain atau ada apa nih? Hingga menimbulkan banyak misterius pemirsa. Ditambah lagi keanehan dari kapal SS Orang Medan. Anehnya lagi setelah ditelusuri ya oleh pihak-pihak terkait, baik itu Belanda, Inggris atau Amerika ya, tidak ada catatan dalam pelayarannya yang kapalnya terregistrasi bernama SS Orang Medan.
Jadi kapal SS Orang Medan ini tidak terregistrasi baik itu oleh catatan registrasi Belanda, Inggris, Amerika atau negara-negara lain pemirsa. Waduh. Jadi ini kapalnya kapal yang tidak terregistrasi pemirsa. Para kru Superstar ya bersumpah bahwa para kru Superstar menemukan SS Orang Medan. Yang menemukan itu satu kru ya. Waduh, bukan satu orang. Kalau menemukannya satu orang bisa jadi itu hanya sebuah hayalan atau mungkin halusinasi seseorang pemirsa. Yang namanya halusinasi pasti seseorang. Tapi ini satu kru ya, bahkan kaptennya sendiri ya menemukan, memeriksa, bahkan melihat mayat-mayatnya bahwa itu adalah kapal SS Orang Medan yang benar-benar nyata dan meledak dan tenggelam di Selat Malaka pemirsa. Dari keanehan-keanehan inilah timbul misteri ya. Timbul banyak peneliti yang ingin mengungkapkan kemisteriusan ini pemirsa. Kemisteriusan kapal SS Orang Medan pemirsa. Waduh. Maka kapal SS Orang Medan dijuluki kapal hantu pemirsa. Ada yang bilang jangan-jangan itu adalah kapal hantu pemirsa. Kapal yang menampakkan diri dari dimensi lain. Atau ada yang bilang juga bahwa itu adalah kapal benar-benar nyata pemirsa, tetapi tidak terregistrasi karena ada hal-hal tertentu pemirsa yang harus disembunyikan. Jadi kemisteriusan kapal SS Orang Medan ini mirip dengan pesawat yang hilang di tahun 2016 yaitu MH370 pemirsa ya, Malaysia Airlines. Waduh, sampai hari ini kan tidak diketahui ya di mana pesawat itu. Tapi orang seluruh dunia tahu bahwa pesawat itu benar-benar nyata pemirsa. Begitu juga dengan SS Orang Medan ya, kapal itu nyata pemirsa, tetapi tenggelam di lautan dan misteri karena kapal tersebut tidak terregistrasi tetapi disaksikan oleh kru Superstar pemirsa. Selain itu bukti-bukti keberadaan SS Orang Medan itu adalah salah satunya adanya chatting atau istilahnya kode Morse yang tersebar dan tertangkap baik itu oleh pos Belanda maupun pos Inggris, juga kapal City Baltimore dan juga kapal Superstar pemirsa. Waduh. Jadi pesan itulah membuktikan bahwa ada peristiwa tenggelamnya kapal SS Orang Medan dan kapal itu benar-benar nyata pemirsa. Kapal SS Orang Medan pun dijuluki Flying Dutchman-nya Selat Malaka pemirsa. Karena sampai hari ini ya, para kru yang berlayar di Selat Malaka terkadang melihat penampakan kapal uap era-era tahun 1947. Kapal uap itu ada bertulisan SS Orang Medan pemirsa. Bahkan ada cerita kapal kargo yang melintasi Selat Malaka itu menemukan kapal uap ya, kapal uap jadul yang bertuliskan SS Orang Medan pemirsa. Setelah didekati, kapal itu memasuk ke kabut dan tiba-tiba menghilang entah kemana pemirsa. Waduh. Dan yang paling aneh lagi ya, meskipun zaman sekarang sudah canggih-canggih, ternyata kode Morse dari SS Orang Medan itu tertangkap pemirsa. Waduh, ya tersampaikan. Waduh, tiba-tiba ada kode Morse era-era tahun 1940-an pemirsa, yang tertangkap oleh kapal yang berlayar sekitaran Selat Malaka pemirsa. Jadi itulah kapal SS Orang Medan, kapal hantu pemirsa. Kenapa kapal hantu? Ya namanya kapal hantu kan kapal yang misterius. Kapal yang sampai hari ini ya masih tanda tanya pemirsa. Ada sebagian orang yang percaya bahwa kapal SS Orang Medan itu nyata benar-benar terjadi. Ada yang masih percaya juga bahwa kapal SS Orang Medan itu adalah sebuah hoax ya. Sebuah istilahnya urban legend pemirsa. Waduh, sebuah legenda ya di Selat Malaka mirip-mirip Flying Dutchman pemirsa. Flying Dutchman juga kan aslinya kapal Belanda yang hendak pergi ke Nusantara pemirsa, tiba-tiba ya terjebak di pusaran Tanjung Harapan pemirsa. Memang sudah bahas lah di edisi perjalanan ke Pangandaran pemirsa ya. Karena kemisteriusan kapal SS Orang Medan inilah banyak peneliti-peneliti misterius ingin mengungkapkan ya, ingin mencari fakta tentang keberadaan atau kebenaran SS Orang Medan. Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel Kisah Misterius Kapal Hantu SS Orang Medan, ditulis oleh Absal Bakhtiar.
edisi 23 November 2019. Menurut Profesor Theodor Sipsdorfer, seorang peneliti Jerman yang telah meneliti kasus mempesona selama sekitar setengah abad. Ya, apa yang ditelitinya? Yang ditelitinya ada kapal orang Medan, pemirsa. Waduh. Akhirnya profesor tersebut menemukan sebuah publikasi ya dari negara Jerman sekitar tahun 1953 yang berjudul Das Totenschiffen der Südsee atau kapal kematian di lautan selatan. Waduh. Ya, tulisan kecil milik cendekiawan yang sekarang sudah meninggal yang bernama Otto Mielke. Ya, tulisan ini berasal dari Otto Mielke yang diteliti oleh Profesor Theodor Sipsdorfer. Diyakini oleh beberapa orang menawarkan bukti bahwa kapal itu benar-benar nyata, seperti nasib tragisnya. Fakta di dalamnya terdapat kemungkinan menarik penyebab ledakan yang mengirim orang Medan ke dalam lautan. Waduh. Dalam catatan Das Totenschiffen der Südsee menunjukkan adanya di kapal tersebut membawa bahan potasium sianida dan nitroglycerin yang disimpan di bawah kapal orang Medan. Jika demikian, tentu ini bisa menjelaskan ledakan tiba-tiba kapal tersebut. Selain itu, kenapa kapal tersebut tidak teregistrasi? Ada kemungkinan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang sengaja dirahasiakan karena mengangkut barang-barang yang sangat rahasia. Kemungkinan saja senjata rahasia, pemirsa, atau bahan-bahan senjata rahasia. Waduh, saking rahasianya kemungkinan kapal orang Medan ini adalah kapal ilegal, kapal yang tidak teregistrasi, tidak tercatat oleh negara manapun, pemirsa. Dilansir dari majalah Tempo.co dengan judul artikel CIA, agen intelijen Amerika mengungkapkan misteri kapal menyeramkan di Selat Malaka. Waduh. Memo rahasia CIA mengungkapkan misteri terbesar di Selat Malaka tentang panggilan SOS yang menyeramkan dari kapal Belanda SS Orang Medan tahun 1948, edisi 18 Februari 2019. Ada memo rahasia CIA yang mengungkapkan salah satu misteri terbesar di Selat Malaka tentang panggilan SOS menyeramkan dari kapal milik Belanda bernama SS Orang Medan pada tahun 1948, pemirsa. Kasus ini dianggap dapat mengungkapkan hilangnya juga pesawat MH370 yang sekarang belum ditemukan. Menurut memo rahasia CIA yang ditulis asisten direktur CIA Alan Dulles, Sehamak Junior, seperti dimuat di Mirror dan The Sun, Sabtu 16 Februari 2019. Kapal SS Orang Medan mengirimkan kode Morse SOS saat melintasi Selat Malaka. Kru kapal Superstar yang berada di dekat kapal SS Orang Medan mendengar panggilan SOS itu. Kapal penyelamat bergegas menemui kapal yang mengirimkan pesan panggilan darurat itu. Jaraknya kurang lebih antara 20-50 mil dari posisi yang diberikan. Tetapi para penyelamat menemukan pemandangan yang mengerikan ketika mereka memasuki kapal SS Orang Medan. Jadi peristiwa tenggelamnya kapal SS Orang Medan dan juga mayat-mayat yang ada di kapal SS Orang Medan itu tercatat dan terdokumentasi oleh catatan agen rahasia Amerika yang kita kenal CIA. Kalau tercatat dalam dokumen CIA, ada kemungkinan CIA pun tahu bahwa itu terjadi peristiwa tenggelamnya kapal Orang Medan, dan kapal Orang Medan adalah salah satu kapal yang mungkin kalau tercatat oleh CIA, kemungkinan di dalam kapal Orang Medan itu ada suatu rahasia yang disembunyikan, pemirsa, oleh pihak agen rahasia CIA. Kemungkinan di dalam kapal SS Orang Medan ada rahasia yang disembunyikan. Ada kemungkinan juga rahasia besar, pemirsa. Berdasarkan Good News from Indonesia dengan judul artikel Misteri Kengerian Kapal Orang Medan yang tercatat CIA, ditulis oleh Dini Nurhadid Yassi, edisi 11 September 2020. Spekulasi yang paling masuk akal, kenapa
banyak korban di SS Orang Medan ketika ditemukan oleh kru kapal Silver Star, pemirsa. Salah satu sejarawan kelautannya, Roy Bainton, membuat sebuah artikel berjudul Cargo of Death yang diterbitkan oleh laman perpustakaan negara Australia untuk menjelaskan salah satu spekulasi yang paling masuk akal terkait kematian para awak kapal Orang Medan yang tak berdarah itu. Bainton pertama kali mendengar soal Orang Medan sejak tahun 1961 dan menghabiskan waktu hingga 15 tahun untuk meneliti dan menganalisis misteri kapal milik Belanda ini. Hingga akhirnya dia pun membuat konstruksi kejadian yang paling mungkin terjadi. Bainton mengutip salah satu buku tipis Jerman yang hanya 32 halaman tebalnya. Buku ini ditulis oleh Otto Mielke yang berjudul The Stoten Ship in the Swiss Sea, kapal kematian di Laut Selatan, yang diterbitkan 1954. Mielke merupakan salah satu orang yang mengetahui banyak tentang kemungkinan rute dan kargo yang dimuat Orang Medan. Meski sebenarnya Mielke pun gagal merinci daftar kargo yang dibawa Orang Medan. Hingga akhir hayatnya, analisis Mielke pun tak mampu menjadi jawaban terakhir. Spekulasi barang muatan yang beracun menjadi alasan penyebab kematian misterius awak kapal Orang Medan. Jadi kapal ini membawa sesuatu yang beracun, zat-zat beracun dan membahayakan dan mudah meledak, pemirsa. Mielke menyebutkan bahwa Orang Medan bisa saja mengangkut kargo campuran yang mematikan dari Belanda, yaitu ziankali, semacam kalium sianida dan nitroglycerin. Ini zat yang berbahaya, pemirsa. Menurut Mielke, sebenarnya mempertanyakan bagaimana bisa Orang Medan mengangkut zat berbahaya ini. Hal ini malah menambah misteri. Pasalnya tidak bisa semudah itu kapal bisa membawa zat berbahaya. Ini karena dalam protokol Jenewa tahun 1925 sudah diratifikasi oleh 33 negara soal pelarangan pemuatan senjata kimia atau zat-zat berbahaya. Jangan-jangan kapal Orang Medan ini adalah membawa zat-zat ilegal untuk senjata kimia, pemirsa. Dua jenis zat kimia ini sebelumnya diketahui digunakan sebagai senjata kimia oleh tentara Nazi dan Jepang, pemirsa. Jepang menggunakan saat melawan Cina di Perang Dunia Kedua. Dari sini Bainton mulai mencurigai spekulasi terkait alasan Orang Medan membawa zat beracun itu. Jangan-jangan membawa zat beracun itu untuk disembunyikan karena Jepang dan Jerman ini kalah perang, mempunyai senjata beracun, pemirsa, senjata kimia, dan salah satunya zat-zat yang dibawa oleh kapal Orang Medan, pemirsa. Jadi spekulasinya bahwa kapal Orang Medan ini mengangkut zat-zat senjata kimia berbahaya yang berasal dari Nazi Jerman dan Jepang, pemirsa. Ketika Perang Dunia Kedua usai, Jerman kalah dan juga Jepang kalah, ada beberapa senjata yang harus disembunyikan oleh Jerman dan Jepang untuk menutupi kejahatan perangnya, pemirsa. Salah satunya senjata kimia. Ada kemungkinan senjata kimia yang dari Jerman atau Jepang ini dibawa ke Indonesia untuk disembunyikan, pemirsa. Jadi ketika Jerman kalah tahun bulan Mei 1945, senjata kimia Jerman itu dibawa ke Indonesia, yang saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang, pemirsa. Namun sesampainya di Indonesia, Jepang pun keburu menyerah kalah terhadap sekutu. Dan kemudian Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Pada tahun 1947 Belanda melancarkan agresi militer Belanda I, ingin merebut lagi Indonesia. Ada kemungkinan Belanda pun tahu bahwa di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, terdapat senjata rahasia Nazi yang disembunyikan di Indonesia, pemirsa. Ketika tentara Belanda menyerang kembali Indonesia dalam agresi militer Belanda I sekitar bulan Juli 1947 atau tepatnya 21 Juli 1947, ternyata yang pihak-pihak Jerman atau Nazi yang menyimpan senjata rahasia di Indonesia itu diangkut kembali. Notabene diangkut menggunakan kapal kargo biasa, Kapal kargo biasa pun dirubah registrasinya, dirubah nama lambungnya menjadi
orang Medan ya, untuk menutupi bahwa kapal tersebut mengangkut senjata rahasia. Kemungkinan kapal itu dulunya bukan orang Medan pemirsa, nama kapalnya mungkin nama kapal yang lain, tetapi oleh para penyeludup ya untuk menyembunyikan senjata tersebut ya dirubah namanya menjadi orang Medan pemirsa. Dan kemungkinan ketika memuat ke kapalnya itu terburu-buru melihat situasi kondisi di mana tentara Belanda sudah mulai masuk ke Indonesia pemirsa. Akhirnya kapal pun terburu-buru meninggalkan pelabuhan di Indonesia. Saking terburu-burunya akhirnya terjadilah tragedi di Selat Malaka, yaitu kebocoran zat yang dibawa oleh kapal orang Medan. Zat-zat kimia, senjata kimia itu ternyata bocor pemirsa, yang menimbulkan bencana bagi awak kapal orang Medan. Mielke menjelaskan ya sebab-sebab kematian para awak kapal, yaitu adanya kebocoran 2 zat beracun. Dua zat beracun yang diangkut kapal orang Medan ini ya tiba-tiba mengalami kebocoran pemirsa, dan kebocoran itu mencekik seluruh awak kapal pemirsa. Awak kapal yang selamat ya mengirimkan pesan lewat sandi Morse meminta tolong. Namun sayangnya kemungkinan nasibnya juga ya, nyawanya juga ya tak lama pemirsa. Waduh, setelah mengirimkan pesan akhirnya sang operator pun meninggal bersama awak kapal lainnya pemirsa. Dilihat dari raut muka ketakutan ya, seperti seolah-olah melihat monster dan sebagainya ketika meninggal, itu kemungkinan adalah efek dari gas beracun yang mencekik ya, seolah-olah mencekik saluran pernapasannya pemirsa, sehingga meninggal dalam keadaan yang mengenaskan pemirsa. Waduh. Selain itu, adanya kebocoran di lambung kapal SS Orang Medan, di mana air laut masuk bercampur dengan zat-zat yang berbahaya itu. Salah satunya adalah zat nitroglycerin ya. Itu menimbulkan percikan api atau kebakaran, dan tak lama menimbulkan ledakan besar pemirsa. Ledakannya sangat besar. Jadi ledakan besar itu akibat campuran air laut dengan zat berbahaya tersebut. Karena ada tercampur dengan air laut, akhirnya terjadilah ledakan besar pemirsa. Jadi ada kemungkinan bahwa kapal SS Orang Medan ini adalah suatu kapal yang benar-benar peristiwa nyata, yang benar-benar terjadi, yang mengalami kecelakaan pemirsa, dan kapal ini mengangkut bahan atau mungkin senjata rahasia Nazi Jerman pemirsa yang celaka di Selat Malaka. Waduh. Kemungkinan juga ya barang muatan yang ada di kapal Orang Medan ini yang notabene adalah senjata kimia itu sedang diburu oleh agen rahasia Amerika, karena pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika gencar-gencarnya ya merekrut ilmuwan-ilmuwan Jerman, juga senjata rahasia Jerman Nazi pemirsa. Dan kemungkinan senjata rahasia Jerman Nazi ini ya yang dibawa oleh kapal Orang Medan sedang diburu oleh Amerika. Namun sayangnya meledak di Selat Malaka pemirsa. Kalau terdokumentasi di agen rahasia CIA, kemungkinan ya ini adalah sebuah kapal yang nyata tapi dirahasiakan pemirsa. Karena mungkin CIA punya kepentingan terhadap kapal ini, atau mungkin kepentingan yang dibawa oleh kapal ini pemirsa. Kalau yang namanya hantu tak mungkin ya tercatat oleh agen rahasia Amerika pemirsa. Jadi kemungkinan ini adalah nyata tapi dihantu-hantui pemirsa. Yang jelas sekelas agen CIA tidak akan mencatat sesuatu yang khayalan, hantu ya, atau tidak nyata pemirsa. Ya ngapain sekelas agen CIA mencatat kapal hantu kalau benar-benar itu hantu pemirsa. Yang jelas kemungkinan tercatat dalam dokumentasi, karena itu bukan sekedar kapal hantu tapi kapal nyata yang dirahasiakan pemirsa. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Kapal Orang Medan di Game Man of Medan. Waduh, antara misteri dan hoax. Kapal Orang Medan tak menjadi kisah sejarah. Mudah sekali menemukannya sebagai cerita misteri, bahkan menjadi game horor pemirsa. Waduh, game online horor pemirsa. Ditulis oleh Patrick Matanasi ya, edisi 12 September 2018.
Saking misteriusnya kapal orang Medan, karena sampai hari ini pun masih banyak spekulasi ya tentang kapal orang Medan. Maka lahirlah banyak buku-buku cerita, buku-buku misteri, novel-novel misteri yang menceritakan tentang kisah kapal orang Medan, pemirsa. Waduh. Bahkan sampai hari ini pun masih ada yang bercerita bahwa ada awak kapalnya yang selamat. Yang selamat diantaranya yang bernama Jerry Rabbit, pemirsa. Waduh. Dilansir dari kompas.com, menurut The Lokomotif SS Orang Medan berlayar dari pelabuhan China menuju Costa Rica. Tujuan pelayaran itu adalah merahasiakan kargo ilegal. Pernyataan itu berasal dari anak buah kapal SS Orang Medan yang katanya berhasil selamat, yaitu Jerry Rabbit. Jerry Rabbit terdampar di pantai Kepulauan Marshall di Oseania menggunakan skoci penyelamat bersama 6 awak tewas. 6 awak yang tewas 10 hari setelah ledakan orang Medan. Menurut Jerry Rabbit, ada 15.000 peti yang nggak diketahui isinya dimuat ke dalam kapal untuk dibawa ke Costa Rica. Dari buku catatan kapal, Jerry Rabbit mengungkapkan kalau kapal SS Orang Medan mengangkut bahan-bahan berbahaya seperti asam sulfat, asam sulfat ya, kalium, sianida, dan nitrogliserin, pemirsa. Waduh. Gara-gara kebocoran asam sulfat inilah maka terjadilah gas beracun dan ledakan besar, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan ya, Jerry Rabbit ini terdampar di Kepulauan Marshall, Oseania, yang jaraknya jauh dari Selat Malaka, pemirsa. Waduh, ya menurut kapal SS Silver Star itu terjadinya di Selat Malaka. Kok awak kapalnya ya terdampar di Kepulauan Marshall? Wah, ini juga tanda tanya nih. Jangan-jangan ini awak kapalnya hoax, pemirsa. Jadi banyak spekulasi tentang kapal SS Orang Medan akhirnya menimbulkan cerita-cerita yang bervariatif, cerita-cerita horor, dari cerita horor alien, cerita horor tentang hantu di lautan, sampai cerita-cerita lain yang menceritakan tentang SS Orang Medan. Akhirnya dari SS Orang Medan lahirlah banyak novel-novel, cerita-cerita, bahkan film, pemirsa. Nah, pada saat ini ya, anak muda zaman sekarang, zaman now, itu ada gamenya bernama game Man of Medan, pemirsa. Man of Medan ini merupakan salah satu game legendaris yang sekarang udah rilis di tahun 2019 sekarang, pemirsa. Ini mirip-mirip Mobile Legends ya katanya. Kalau memang sendiri belum pernah lihat, apalagi memainkan, pemirsa. Tertarik untuk kemisteriusan kapal SS Orang Medan, ya saudara boleh main game ya, asalkan main gamenya jangan keterlaluan, pemirsa. Lupa daratan, lupa waktu. Waduh, nanti bisa masuk barak militer oleh Bapak Aing, pemirsa. Paham. Oke, pemirsa yang berbahagia, jadi itulah kisah SS Orang Medan. Sampai hari ini pun ya, kisahnya masih misterius. Banyak spekulasi, pemirsa. Nah, ketika Mamang melintasi Selat Bali ini ya, dari Gilimanuk ke Ketapang ya, mudah-mudahan Mamang tidak menemukan SS Orang Medan atau apalagi memasuki kapal yang salah, kapal hantu SS Orang Medan.